Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 250. Shihao duduk di sana bersila, penuh semangat dan kesegaran. Di dalam kepalanya, api ilahi menyala. Itu membungkus dirinya di sekitar jejak roh sejatinya seolah-olah dia adalah dewa. Dia berhasil. Dia telah mencapai keadaan legendaris. Di sampingnya, Kun Peng mengepakkan sayapnya dan Xuan Ni berteriak panjang sambil melingkari tubuhnya. Adegan itu menakutkan, seolah-olah kedua makhluk itu menjaga dewa surgawi. Shihao pertama-tama merohanikan tubuhnya, kemudian merekonstruksi dirinya yang sebenarnya, mencapai keadaan dan batas legendaris dalam kedua kasus. Prestasi ini memberinya manfaat luar biasa, secara signifikan meningkatkan efektivitas tempurnya. Bisakah saya mengkonsolidasikan kekuatan saya lebih jauh? Ada satu tempat di Gua Utmost yang belum dimasuki Shihao, dan itu adalah platform batu di bagian terdalam gua. Itu selalu menjadi area terlarang, karena bahkan Shihao tidak cukup kuat untuk duduk di atasnya. Dia berdiri dan menyesuaikan dirinya ke keadaan optimal. Kemudian, dia berdiri di peron, bersiap menghadapi gelombang dampak baru ini. Hong! Pada saat-saat berikutnya, apa yang dia alami adalah neraka yang hidup. Itu lebih tak tertahankan daripada memiliki jiwa seseorang dipotong terbuka, menghasilkan rasa sakit yang benar-benar menyiksa. Nyala api yang sebenarnya berderak, menyerang jiwanya seperti kilatan petir. Api yang sebenarnya memiliki kekuatan ilahi yang hebat saat mencoba memotong-motong tubuh Shihao. Rasa sakit itu tidak hanya terbatas pada tubuh fisiknya, tetapi juga menjalar ke jejak spiritualnya. Nyala api berusaha melenyapkan segalanya. Ini terlalu kuat. Saya telah mencapai batas saya dan tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Shihao ketakutan dan segera mundur. Dia kemudian duduk bersila lagi untuk menetralisir api. Jelas bahwa dia masih perlu mencapai kesempurnaan mutlak dari transformasi spiritual sebelum dia bisa memasuki tempat terlarang ini. Alam transformasi roh terdiri dari 3 tahap, 2 tahap pertama di mana dia telah mencapai keadaan legendaris mereka. Adapun yang terakhir, dia juga telah berkultivasi ke tingkat yang dalam, tetapi dia masih belum mencapai puncak kesempurnaan yang tercatat dalam legenda. Shihao duduk dengan menyilangkan kaki. Cahaya api berubah menjadi kilat sebelum menyatu ke dalam tubuh dan pikirannya, menerangi tempat ini dengan gemilang. Dengan suara pipa, seluruh tubuhnya menjadi berkilau dan tembus pandang. Dia tampak jernih dan tanpa cacat, lebih menyendiri dan seperti dewa daripada sebelumnya. Namun, ketika dia membuka matanya, cahaya ilahi akan meledak tiba-tiba, mengungkapkan aura keperkasaan. Untuk menjadi tenang seperti dewa sejati dan bergerak seperti monster iblis, ini menghasilkan jenis aura misterius dan kuat. Selain itu masih tumbuh lebih kuat, membuatnya tampak lebih misterius dan tak terduga. Akhirnya, semuanya berakhir, dan Shihao melangkah keluar dari Gua Utmost sebelum bergerak menuju permukaan laut. Kekuatannya melonjak drastis, membuatnya tidak takut pada siapapun yang perkasa di laut ini. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Yang perkasa telah jatuh dan yang berbakat telah bangkit. Laut telah diwarnai merah oleh darah, tetapi juga memberi banyak orang ketenaran besar. Penguasa laut hitam dikalahkan. Dia mati di laut. Setelah berita ini dirilis, seluruh laut biru terguncang. Makhluk-makhluk laut utara semuanya tercengang. Orang yang baru saja meninggal adalah individu kuat yang tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan setelah datang ke sini. Meskipun masih sangat muda, dia sudah diberikan gelar bangsawan. Lord of the Earth Feather telah jatuh. Tak lama, berita lain keluar, dan kali ini, giliran makhluk darat yang ketakutan.
Yang jatuh adalah tuan yang sangat terkenal Herald of the Elder Sidemon telah terbunuh. Pesan itu menimbulkan sensasi. Pertempuran hebat terjadi agak jauh, dan lebih dari 10 nama besar tewas. Mereka semua memiliki dukungan yang berpengaruh dan dihormati di wilayah mereka, namun mereka masih terbunuh di sini. Air laut di sana menjadi merah karena darah yang mengalir. Sekolah penyu dan hiu perak berkerumun di sana. Makhluk laut yang hiruk pikuk menjadi gila saat mereka menelan air merah berdarah. Tak satu pun dari mereka yang mati adalah makhluk lemah. Ketika berita menyebar bahwa lusinan nama besar telah tewas dalam satu pertempuran, itu terlalu mengejutkan. Siapa yang membunuh mereka? Semua orang mengubah wajah mereka. Ini tidak bisa dipercaya. Tidak mudah bagi mereka untuk mencapai level mereka, jadi bagaimana bisa begitu banyak dari mereka terbunuh pada saat yang bersamaan? Pakar tertinggi, dan lebih dari satu. Mereka memahami semua jenis teknik kuno yang kuat, dan tingkat kultivasi mereka semuanya berada di puncak transformasi spiritual. Mereka mulai membantai semua orang setelah marah. Begitu berita ini mulai menyebar, itu pasti akan menimbulkan kegemparan. Karakter seperti apa yang merupakan makhluk tertinggi? Para ahli ini tidak terbatas pada satu wilayah, dan dapat dengan mudah mengerahkan kekuatan mereka ke seluruh tanah terlantar. Sebagian besar ahli tertinggi tinggal di pegunungan ilahi, dan mereka dianggap sebagai ahli terkuat di wilayah mereka. Setiap kali mereka keluar ke dunia, peristiwa mengejutkan akan terjadi, menyebabkan kekacauan besar. Sosok-sosok seperti ini muncul, apalagi lebih dari satu, kali ini membuat gejolak yang lebih besar. Semua orang merasa seperti badai besar akan datang. Mungkin saja mereka kehilangan kesabaran setelah menunggu begitu lama dan membuat persiapan untuk pertempuran terakhir. Jika mereka masih tidak bisa mendapatkan teknik berharga Kunpeng, maka orang-orang ini mungkin akan mundur. Descendant of the Sea Deity bertarung dengan klan Putri Duyung. Dengan meningkatnya kekacauan besar, semua jenis gangguan mulai muncul ke permukaan. Keturunan Dewa Laut tampak tak terkalahkan saat dia menyapu wilayah lautan ini selama 2 tahun terakhir. Setiap tindakannya menarik perhatian banyak orang. Ras Putri Duyung dilahirkan dengan keindahan alam, dan mereka juga merupakan klan Laut Utara yang kuat. Selama tahun-tahun kuno, orang-orang dari ras ini bahkan telah menjadi dewa. Dengan latar belakang sejarah yang kaya, mereka jelas merupakan kekuatan besar di lautan ini. Saat ini, gelombang pasang setinggi langit sedang melonjak, dan pertempuran besar sangat sengit. Di wilayah laut ini, seorang pemuda dengan rambut biru dan mata yang sangat cerah memegang tombaknya di satu tangan sambil sendirian melawan Putri Duyung yang perkasa. Gelombang memercik tinggi ke langit di sekelilingnya. Weng! Tombak emas menyapu udara, menghasilkan fluktuasi yang hebat. Gelombang emas menyapu semua lawannya, menyebabkan banyak pembudidaya dari klan Putri Duyung berteriak keras. Retakan mulai muncul di sekitar tubuh mereka sebelum meledak berkeping-keping. Adegan itu agak menakutkan untuk ditonton. Laut biru telah berubah menjadi merah, dan kabut berdarah mulai menyebar. Mayat yang tak terhitung jumlahnya melayang di permukaan air. Keturunan Dewa Laut disebut Mo Xiang. Dengan tombak di satu tangan, dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua musuh yang datang. Dia benar-benar tak tertandingi, menekan seluruh wilayah laut ini sendirian. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Klan Putri Duyung dikalahkan dan dipaksa mundur dari daerah ini. Banyak makhluk laut memberi penghormatan di depan keturunan Dewa Laut. Jelas bahwa alasan Mo Xiang menaklukkan semua ahli ini tidak hanya untuk merebut teknik berharga Kunpeng, tetapi juga untuk mempersiapkan kenaikan surgawinya sendiri. Dia dengan ambisius mengikuti jejak leluhurnya untuk menjadi dewa di Laut Utara dan memimpin semua klan lainnya. Di wilayah laut lain, pertarungan lain terjadi pada saat yang sama.
Cahaya merah memenuhi langit saat klan Flaming Fist mendekati sarang Kunpeng. Mereka akan melakukan operasi besar kali ini. Seorang pemuda yang mengesankan dengan baju besi merah ditutupi dengan cahaya yang cemerlang. Dia membantai ke segala arah dengan tongkat merah di tangan, memaksa kembali sekelompok besar ahli yang lebih tua, menduduki daerah ini sendirian. Dia adalah pemuda berbakat tak tertandingi dari klan ikan Flaming bernama Han Tian, seorang penakluk muda yang bangga yang sama terkenalnya dengan Mo Xiang di Laut Utara ini. Pertarungannya dengan Mo Xiang 2 tahun lalu telah mengguncang seluruh wilayah laut ini, karena pertunangan mereka yang menentukan menjadi begitu intens sehingga membuat semua makhluk lain ketakutan. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian, menghasilkan hasil imbang. Sejak itu, tak satu pun dari mereka bertarung habis-habisan lagi. Jelas bahwa tak satu pun dari mereka memiliki keunggulan yang jelas atas yang lain, jadi mereka memutuskan untuk menyimpan kekuatan mereka. Dengan perseteruan antara klan mereka, mereka ditakdirkan untuk bertemu lagi dalam pertempuran berdarah. Di sisi lain, sekelompok pelayan tua telah berkumpul, tidak ada dari mereka yang mau mendekat. Ada beberapa pria dan wanita muda di tengah kerumunan, semuanya tampak bermartabat dan luar biasa. Ini semua adalah makhluk dari Archaic Divine Mountains. Mereka telah dikelompokkan bersama, menunjukkan penghinaan terhadap semua orang lain. Mereka jelas merupakan kekuatan yang kuat, dan bahkan setelah melakukan perjalanan ke laut, mereka masih tampak sangat percaya diri. Sarangnya akan segera terbuka, dan tidak ada yang bisa menunggu lebih lama lagi, gumam seseorang. Di pulau itu, retakan muncul di sarang Kunpeng. Setelah sekian lama, itu tidak lagi stabil seperti sebelumnya, menunjukkan tanda-tanda pecah. Seluruh sarang berwarna hitam legam, namun retakannya tampak menyala terang seperti bukaan di gunung berapi aktif. Aliran lava yang menyala mulai mengalir turun dari celah-celah ini. Pemuda dan ahli senior muda yang kuat semua muncul di sekitarnya, tidak ada dari mereka yang bisa tetap tenang. Mereka semua merasa seolah-olah akan terjadi sesuatu, karena sarang Kunpeng akan segera dibuka. Makhluk biasa telah diusir dan hanya bisa menonton dari jauh. Mereka yang berani tinggal semuanya adalah individu kuat yang muncul dalam 2 tahun terakhir. Mereka semua telah menetapkan nama mereka melalui banyak pembunuhan. Beri jalan, ini dia Mo Xiang. Seseorang berbisik. Semua orang tahu siapa Mo Xiang dan Han Tian. Mereka terlalu terkenal di laut ini, dan keberadaan mereka menakutkan semua makhluk. Pemuda Dewa Laut datang dengan baju besi emasnya. Saat berbaris di atas laut biru, dia mengarahkan tombak emasnya ke semua kekuatan di depan, menciptakan area kekacauan yang sangat besar. Tidak ada yang berani menghentikannya, mereka semua menyingkir. Dia bergegas ke sini dengan klannya begitu pertempuran dengan klan Putri Duyung selesai dan langsung melangkah langsung ke altar yang tinggi. Dia memandang rendah semua orang, membuatnya tampak sangat luar biasa dan tak tertandingi. Bahkan para ahli tertinggi tidak mau melawan pemuda yang luar biasa ini sampai mati, karena risiko dalam melakukannya sama sekali tidak layak untuk diambil. Dengan kultivasi mereka ditekan, akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Di sekitar sarang Kunpeng semuanya adalah sosok yang luar biasa. Di antara mereka adalah murid Gunung Ilahi, penguasa daerah, leluhur sekte kuno, dan ahli tertinggi. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendekati tempat ini. Kerumunan di kejauhan semuanya padat, karena para ahli lainnya tidak mau pergi. Mereka semua melihat dari jauh, karena meski tidak bisa mendekat mereka tetap tidak mau menyerah. Mereka semua menunggu kesempatan dari kejauhan. Laut terbelah, dan keluarlah Shihao. Air di sekitar tubuhnya menguap, dan begitu dia melihat situasi saat ini, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak datang terlambat. Sarang Kunpeng baru saja mulai retak. Kali ini, dia sekali lagi menerima perasaan yang berbeda ketika dia menatap sarang kuno yang gelap itu.
Riak emas yang menyebar ketika retak sangat memengaruhinya. Saya bisa melihat lebih banyak simbol. Apakah ini berarti bahwa hanya dengan mengikuti jalan Kunpeng, seseorang dapat menemukan rahasia yang paling dalam? Dia mulai merasa agak bermasalah. Shi Hao sangat serius. Saat dia menatap pulau itu, dia menyadari bahwa sarangnya berubah. Itu dengan cepat berubah menjadi emas, dan seluruh struktur menjadi sangat mempesona. Banyak simbol melonjak, dan segera setelah itu, mereka mulai terhubung bersama. Mereka sepertinya mengandung semacam pesan. Shi Hao terkejut. Kali ini, keuntungannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Saat simbol berkedip, sebuah pesan penting muncul yang menyebutkan teknik berharga Kunpeng. Dia berhenti bergerak dan mulai dengan hati-hati merasakan dan menganalisis pesan ini. Dia ingin menangkap untaian simbol ini dan benar-benar memahaminya. Dia sekarang percaya bahwa berkultivasi di Gua Utmostiang, jurang es hitam dan makam bintang jatuh, serta mengikuti jalan Kunpeng muda adalah proses yang benar-benar penting. Sangat mungkin bahwa hanya dengan melakukan itu seseorang dapat mengetahui rahasia tempat ini. Apakah Kunpeng sengaja mengatur ini? Pada akhirnya, dia dapat memperoleh satu set simbol misterius, tetapi dia tidak dapat memahaminya karena keanehan dan kerumitannya. Namun, dia yakin bahwa itu bukanlah teknik yang berharga dan sama sekali tidak relevan dengan kemampuan ilahi Kunpeng. Remaja ini terlihat familiar. Dia? Apakah pencuri dari 2 tahun lalu? Seseorang mengenalinya. Shi Hao berjalan di permukaan laut dan terus maju. Dia juga ingin mendekati sarang, yang mau tidak mau membawanya berhadapan dengan para ahli lainnya. Begitu dia mendekat, dia mulai menarik lebih banyak perhatian. Banyak penakluk muda, penguasa daerah dan nenek moyang ada di sini. Bahkan ada beberapa ahli tertinggi yang berbohong. Itu kamu. Orang-orang dari Archaic Divine Mountains menatapnya dengan dingin. Mata mereka terbuka lebar, dan beberapa pelayan tua melangkah keluar. Secara khusus, ada seorang pemuda berambut hijau yang berjalan keluar dari antara mereka yang memancarkan aura menakutkan. Matanya seperti matahari yang cerah karena menghasilkan pancaran yang mengintimidasi. Setelah King Yun terbunuh, dipanggang emas oleh Shi Hao, dan bahkan dimakan olehnya, klan mereka mengirim bala bantuan. Selain itu, mereka bahkan membentuk aliansi dengan gunung ilahi lainnya. Kemarilah dan terima kematian. Di sisi lain, Mo Xiang, keturunan Dewa Laut yang berdiri di altar, bahkan lebih langsung saat dia mengarahkan tombak emasnya ke Shi Hao. Dia memiliki sikap yang tak tertandingi, tidak menempatkan siapapun di matanya. Di kejauhan, seekor naga banjir abu-abu melayang dari laut, berubah menjadi individu tua. Dalam ekspresinya yang sedingin es ada tatapan aneh, seolah ingin segera membunuh anak iblis itu. Orang-orang mulai curiga bahwa ini adalah naga banjir penatua. 2 tahun yang lalu, tubuh spiritualnya telah dipukuli habis-habisan oleh 2 orang, membuatnya sangat marah hingga hampir mati tersedak. Itu selalu mencari keberadaan mereka sejak itu. Makhluk-makhluk ini bukan satu-satunya. Ada makhluk dan ahli lain yang menatap Shi Hao dengan membunuh. Aku memperingatkanmu. Jangan main-main denganku, atau aku akan memakan kalian semua. Bocah iblis itu berbicara dengan kejam. Dia tampak sama percaya dirinya saat berada di 100 Shattering Mountains. Dia telah mencapai puncak tingkat transformasi roh dan hanya selangkah lagi dari tahap legendaris mutlak. Dia tidak takut pada satu orang pun di tempat ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.